Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah penyuluhan pertanian kelas A dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini kami akan menjelaskan materi penyuluhan pertanian tentang penyuluhan swadaya kinerja PPL. Dari kelompok 3 berjumlah 9 orang. Untuk yang pertama yaitu Zainal Arifin, NIM 55, yang kedua Anisya Dwi Hoirotin, NIM 54, yang ketiga Elsa Bita Syafa Kamila Toha, NIM 58, yang keempat Maulina Fati Aulia Zafi, NIM 61, yang kelima Tengku Zila Sentika Alven, NIM 64, dan selanjutnya Luluk Thoyibah, NIM 67, Risma Nabila, NIM 70, Imam Khairuddin, NIM 73, dan yang terakhir Sevita Astriana Rahmawati dengan NIM 76. Ada dua pokok pembahasan yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Pokok pembahasan pertama yaitu materi, dan pokok pembahasan yang kedua yaitu contoh studi kasus. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Berkurangnya tenaga penyuluh di dalam dunia pertanian menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam mendampingi petani di pedesaan. Berkurangnya tenaga penyuluh menyebabkan terjadinya kesenjangan inovasi petani terhadap perubahan informasi yang cepat dan menurunnya efektivitas kegiatan penyuluhan, di mana akibatnya yaitu petani tidak berdaya dalam menghadapi perubahan di lingkungannya sendiri, terutama yang berkenaan dengan usaha tani, sehingga peran penyuluh masih dibutuhkan kehadirannya oleh petani untuk mengatasi hal tersebut. Adanya petani yang memainkan peran sebagai penyuluh untuk petani lain merupakan bentuk partisipasi puncak untuk seorang petani dalam pembangunan pertanian. Himire 2009. Petani yang menjadi penyuluh bagi petani lainnya dan memiliki sifat kepemimpinan dan menjadi teladan bagi pelaku utama dan pelaku usaha dikelompokkan sebagai penyuluh swadaya. Permentan 68 tahun 2008. Petani yang memiliki sifat maju tersebut selanjutnya berperan sebagai penyuluh swadaya dan melakukan penyuluhan secara swadaya kepada petani lainnya sehingga bisa menggantikan dan membantu terhadap peran penyuluh pertanian yang semakin berkurang. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari penyuluhan swadaya. Pengertian dari penyuluhan swadaya sendiri menurut Sahyuti 2014, penyuluhan swadaya adalah pelaku utama pertanian sesuai dengan bidangnya. Selain bertani, sebagian juga menjadi pelaku usaha di bidang pemasaran hasil pertanian maupun pengadaan sarana produksi. Penyuluhan swadaya umumnya aktif pada beberapa organisasi petani, baik pada kelompok tani, gapoktan, maupun koperasi dan badan umum milik petani atau BUMP. Mereka adalah tokoh petani setempat yang bergerak langsung di lahan, namun juga memiliki bisnis yang berkaitan dengan pekerjaannya. Adapun tujuan dari penyuluh swadaya. Penyuluh swadaya bertujuan untuk membantu petani dalam menyelesaikan kendala yang menghambat kualitas serta produktivitas dari hasil pertanian. Baik, di sini saya Maulina Fati Aulia Zafi, NIM 61 akan menjelaskan terkait dengan peran penyuluh swadaya. Yang pertama yaitu ada peran sebagai fasilitator, yang mana peran penyuluh swadaya dalam memfasilitasi petani dengan pihak-pihak yang mendukung perbaikan dan kemajuan usaha tani, yaitu seperti lembaga penelitian pertanian, pengusaha, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada peran sebagai mitra pemasaran, yaitu di mana peran penyuluh swadaya dalam menjembatani petani dengan pasar, menerima dan menampung hasil usaha petani, serta membantu memasarkan hasil usaha petani dengan saling menguntungkan. Yang ketiga yaitu ada peran sebagai penganalisis lingkungan,
yang mana peran penyuluh swadaya dalam melakukan analisis situasi dan masalah untuk menyusun perencanaan program penyuluhan, membantu petani melakukan analisis usaha tani, dan melakukan analisis masalah yang dihadapi petani terkait usaha taninya. Yang keempat yaitu ada peran sebagai pendamping petani, yaitu peran penyuluh swadaya sebagai penggerak petani dan agen pembaharu petani, memandu sistem jaringan dan memanfaatkan media komunikasi untuk usaha tani. Yang terakhir yaitu ada peran sebagai motivator petani, yang mana peran penyuluh swadaya dalam mempengaruhi, mendorong petani dalam melaksanakan perubahan ke yang lebih baik serta pemberi semangat. Cukup itu, mungkin akan dilanjutkan dengan teman saya yang lain. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas pokok penyuluh pertanian swadaya. Tugas pokoknya yaitu melakukan kegiatan penyuluhan pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan rencana kerja penyuluhan pertanian yang disusun berdasarkan program penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, penyuluh swadaya berkewajiban melakukan koordinasi dan berkonsultasi dengan penyuluh pertanian PNS dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan atau kelembagaan yang membidangi penyuluh pertanian di wilayahnya. Selain itu, mengikuti diklat di bidang penyuluhan pertanian dan membuat laporan. Mereka bekerja atas dasar sukarela tanpa menerima gaji atau honor sebagaimana penyuluh pertanian PNS. Walaupun dalam fakta di lapangan terdapat beberapa pemerintah daerah atau kota yang memberikan insentif atas kinerja mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 100/KPTS/SM600/J/12/12 tentang petunjuk pelaksanaan pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya. Penyuluh pertanian swadaya bersama dengan penyuluh pertanian PNS melaksanakan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan pelaku utamanya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan rencana kerja penyuluh yang telah disusun. Yang ketiga, berperan serta dalam pertemuan koordinasi dengan penyuluh pertanian PNS, TLH, TBPP, pelaku usaha, dan pelaku utama. Yang keempat, melakukan kegiatan rembukan atau pertemuan teknis dan pertemuan lapang. Yang kelima, berperan menumbuh kembangkan kelembagaan pelaku utama. Yang keenam, memfasilitasi kemitraan usaha antara pelaku utama dengan pelaku usaha. Yang ketujuh, menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama. Dan yang kedelapan, menyampaikan informasi teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama. Yang kesembilan, melaksanakan proses pembelajaran secara partisipatif melalui berbagai media penyuluhan. Dan yang terakhir, menyusun laporan kegiatan penyuluhan pertanian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang keunggulan penyuluh swadaya dan perbedaan karakteristik penyuluh swadaya dibandingkan beberapa penyuluh lainnya. Yang pertama yaitu keunggulan dari penyuluh swadaya, yaitu pertama, mampu menciptakan penyuluhan yang partisipatif karena penyuluh swadaya hidup di lingkungan petani sehingga dia tahu bagaimana perasaan petani. Yang kedua adalah mampu mengorganisasikan masyarakat karena penyuluh swadaya biasanya bergabung pada beberapa organisasi seperti kelompok tani, gapoktan, atau koperasi atau beberapa organisasi penyuluh lainnya. Yang ketiga adalah menjadi penghubung atau change agent yang lebih kuat karena penyuluh swadaya biasanya dekat dengan orang-orang dari lembaga pemerintah dan juga dekat dengan petani sehingga dia bisa menjadi penghubung untuk menjalankan program pemerintah. Keempat yaitu sebagai agen bisnis yang potensial. Jadi selain dia sebagai penyuluh, dia juga bergerak di bidang bisnis di bidang pertanian itu tersebut dan termasuk sukses di bidang pertanian tersebut. Yang kelima adalah mampu mengajarkan teknologi yang lebih terampil dan lebih tepat karena memiliki pengetahuan teknis dan pengalaman yang pernah sebelumnya dilakukan di bidang pertanian. Baik,
Selanjutnya adalah perbedaan karakteristik penyuluh swadaya dibandingkan beberapa penyuluh lainnya, yaitu di mana penyuluh swadaya intinya adalah seorang petani yang bisa berupa kontak tani, petani maju, atau pengurus organisasi petani. Kemudian dia selain mendapatkan keuntungan sosial, dia juga mendapatkan keuntungan finansial. Yang berikutnya, dia adalah sosok yang lengkap, yaitu sebagai pembaharu, kemudian sebagai motivator, sebagai organisator, komunikator, dan beberapa hal lainnya. Karena dia juga pemimpin di dalam saat di dalam lapangan tersebut. Kemudian dia juga memiliki kekuatan, yaitu memiliki kesamaan dalam bahasa dan memiliki kesamaan dalam persepsi dengan petani. Dan selain itu dia juga memiliki pengalaman di bidang pertanian karena dia juga turun langsung di bidang itu. Dan dibandingkan beberapa penyuluh lainnya, dia jumlahnya juga lebih sedikit. Untuk materi yang selanjutnya adalah studi kasus. Adapun judul jurnal yang kami ambil adalah peran penyuluh swadaya dalam pengembangan budidaya mina padi di Desa Nogotirto. Abstrak, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran penyuluh swadaya dalam pengembangan budidaya mina padi di Desa Nogotirto. Pertanian merupakan sektor utama yang masih mendominasi mata pencarian penduduk Indonesia. Inovasi pertanian sangat perlu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Hasil penelitian menunjukkan penyuluh swadaya mampu memberikan terobosan inovasi untuk memberikan solusi permasalahan yang sering dihadapi petani di Desa Nogotirto melalui budidaya mina padi. Penyuluh swadaya berperan untuk menjaga sebuah sistem agar dapat berjalan sesuai dengan fungsi strukturalnya. Maka sudah menjadi tugas bersama dalam satu sistem kerja dalam kelompok komunitas mina padi Sleman dan JMP atau Jaringan Mitra Perikanan Sleman untuk menjaga dan memelihara pola-pola yang sudah berjalan sangat kuat dari penyuluh swadaya karena merupakan bagian dari sistem struktural fungsional yang ada pada kelompok tersebut. Kata kunci penyuluh swadaya, retensi, dan mina padi. Untuk pendahuluannya, pemerintah Indonesia melalui Permentan nomor 61/Permentan/OT140/11/2008 mengukuhkan hadirnya penyuluh swadaya guna membantu petani dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi demi tercapainya kesejahteraan. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama pertanian sesuai dengan bidangnya. Selain petani, sebagian juga menjadi pelaku usaha di bidang pemasaran hasil pertanian maupun pengadaan sarana produksi. Penyuluh swadaya umumnya aktif pada beberapa organisasi petani, baik pada kelompok tani, gapoktan maupun koperasi, dan badan usaha milik petani atau BUMP. Penyuluh swadaya bertujuan untuk membantu petani dalam menyelesaikan kendala yang menghambat kualitas dan produktivitas hasil pertanian. Salah satu permasalahan yang ada di bidang pertanian adalah pencapaian tingkat kesejahteraan petani padi di Desa Nogotirto yang masih rendah. Salah satu cara yang dilakukan oleh penyuluh swadaya setempat adalah dengan melakukan inovasi pertanian melalui budidaya mina padi di Desa Nogotirto. Budidaya mina padi yang diterapkan adalah suatu cara budidaya ikan dan tanaman padi pada satu lahan yang sama. Mina padi merupakan salah satu bentuk tumpang sari pemeliharaan padi di sawah bersama-sama dengan pemeliharaan ikan. Pada dasarnya, sistem ini cukup baik dan tidak membutuhkan banyak biaya. Penelitian dilakukan untuk mengetahui peran dan kinerja penyuluh swadaya dalam menyuluhkan sistem mina padi di daerah Nogotirto. Baik, kita masuk ke poin metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan pada studi kasus peran penyuluh swadaya dalam pengembangan budidaya mina padi di Desa Nogotirto. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, mendalami, dan dokumentasi. Oke, kita masuk ke hasil penelitian. Dalam hasil
penelitian di sini dapat ditemukan bahwa dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian diperlukan adanya inovasi di bidang pertanian. Inovasi usaha di bidang pertanian di Desa Nogotirto yaitu dengan usaha budidaya perikanan yang terintegrasi dengan pertanian atau disebut dengan istilah minapadi. Budidaya minapadi telah banyak memberikan manfaat dalam meningkatkan pendapatan petani, menahan alih fungsi lahan juga. Budidaya minapadi juga mampu menyerap tenaga kerja dan menambah lahan produksi ikan guna mencapai target produksi ikan lokal. Keuntungan bagi petani minapadi adalah keuntungan panen ganda dari ikan dan padi. Pertanian minapadi di Desa Nogotirto itu merupakan pertanian dengan kombinasi perikanan air tawar yang dipelihara dalam satu lahan pertanian. Penerapan pertanian organik minapadi di Desa Nogotirto kurang diminati juga oleh para petani, sehingga di lahan pertanian di Desa Nogotirto hanya 3 petani yang menerapkan pertanian organik minapadi. Bahwa pertanian minapadi di Desa Nogotirto membutuhkan pengelolaan waktu yang panjang, tahapan pertanian minapadi di Desa Nogotirto juga dimulai dengan persiapan lahan pertanian yang didesain berbeda daripada pertanian konvensional lainnya. Selain melakukan persiapan lahan untuk penanaman padi, petani juga mempersiapkan lahan pertanian untuk tempat budidaya ikan air tawar, sehingga lahan pertanian tidak semua tempat ditanami padi. Petani juga memperdalam pada bagian pinggir lahan pertanian yang berfungsi sebagai tempat kolam ikannya, sehingga dapat dilihat bahwa petani organik minapadi di Desa Nogotirto tidak memaksimalkan luas lahan untuk ditanami padi. Potensi minapadi di Desa Nogotirto itu di mana faktor lingkungan juga mendukung, dan juga pemasaran hasil panen ikan budidaya minapadi menjadi ujung tombak dari rangkaian akhir proses budidaya ikan yang dilakukan petani minapadi di Desa Nogotirto. Hasil panen ikan dari minapadi di Desa Nogotirto dipasarkan di Pasar Ikan Mina Nogotirto yang terletak di Padukuhan sekitar lokasi tempat, jadi tidak terlalu jauh. Faktor penghambat minapadi di Desa Nogotirto ini yaitu air irigasi yang mulai tercemar, dan juga yang kedua ada pemasaran beras atau padi dari budidaya minapadi yang kurang optimal, dan juga pekerjaan utama dari masyarakat di Desa Nogotirto itu bukan petani. Nah, lanjut mengenai pembahasan. Nah, di sini pertanian minapadi merupakan pertanian dengan kombinasi perikanan air tawar yang dipelihara dalam satu lahan pertanian. Nah, untuk mengenai penerapannya, di sini pertanian organik minapadi di Desa Nogotirto masih kurang diminati oleh para petani, dan cuma hanya 3 orang yang menerapkan pertanian organik minapadi, dikarenakan proses persiapannya lahan untuk pertanian masih dinilai dengan rumit. Nah, dikarenakan harus mempersiapkan ciren ataupun untuk tempat tinggal ikan. Nah, tahapan pertanian minapadi di Desa Nogotirto dimulai dengan desain yang berbeda daripada pertanian konvensional. Selain itu, petani mempersiapkan lahan pertanian untuk tempat budidaya ikan air tawar, sehingga tidak semua tempat ditanami padi. Nah, budidaya minapadi telah banyak memberikan sebuah manfaat dalam meningkatkan pendapatan para petani. Contohnya menahan alih fungsi lahan, dan juga banyak juga keuntungannya bagi para petani seperti panen ganda dari ikan dan padi. Nah, selanjutnya di sini mengenai potensi minapadi di Desa Nogotirto. Yang pertama, daya dukung lingkungan untuk budidaya minapadi. Yang kedua, pemasaran hasil panen ikan budidaya minapadi, dan juga faktor-faktor penghambat pertanian minapadi di Desa Nogotirto. Yang pertama, air irigasi yang mulai tercemar. Yang kedua, pemasaran beras ataupun padi dari budidaya minapadi. Yang ketiga, bertani bukan pekerjaan utama masyarakat di Desa Nogotirto. Nah, lanjut mengenai kesimpulan. Berdasarkan uraian yang telah ditemukakan dalam hasil penelitian data analisa yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa analisa kasus peran penyuluh swadaya dalam pengembangan budidaya
Minapadi di Desa Nogotirto mampu menciptakan kelompok kerja melalui komunitas Minapadi Sleman dan JMP, jaringan mitra perikanan. Penyuluh swadaya mampu untuk memberikan terobosan inovasi untuk memberikan solusi permasalahan yang sering dihadapi petani melalui budidaya Minapadi. Penyuluh swadaya dalam retensi ataupun pemilihan Minapadi Sleman dan JMP, jaringan mitra perikanan. Penyuluh swadaya mampu untuk memberikan terobosan inovasi untuk memberikan solusi permasalahan yang sering dihadapi petani melalui budidaya Minapadi. Penyuluh swadaya dalam retensi ataupun pemilihan pola untuk menjaga sebuah sistem dapat berjalan sesuai pada fungsi strukturnya. Maka sudah menjadi tugas bersama dalam satu sistem kerja dalam kelompok komunitas Minapadi. Dan juga Sleman untuk menjaga dan memelihara pola-pola yang sudah berjalan sangat kuat, dan peran dari penyuluh swadaya karena merupakan bagian-bagian dari sistem struktural fungsional yang ada pada kelompok tersebut. Sumber referensi. Adapun sumber referensi dari pembuatan PPT ini berasal dari 3 jurnal, yaitu yang pertama jurnal yang berjudul Studi Kasus Peran Penyuluhan Swadaya dalam Pengembangan Budidaya Minapadi di Desa Nogotirto. Yang kedua, jurnal yang berjudul Peran Strategis Penyuluhan Swadaya dalam Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Indonesia. Ketiga, jurnal yang berjudul Efektivitas Peran Penyuluh Swadaya dalam Pemberdayaan Petani. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.